Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Snitch. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dijebak oleh temannya sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Kasusnya tentang narkoboy ini cukup serius. Pasalnya bertepatan saat Badan Narkotika Nasional sedang mengincar seorang gembong narkoboy. Mendengar anaknya di penjara, ayahnya pun tak tinggal diam. Dia rela mengorbankan diri bahkan membahayakan nyawa agar bisa menyelamatkan anaknya itu dari penjara dengan cara menangkap gembong narkoboy tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana seorang pemuda sedang video call dengan temannya. Dia bernama Jason. Saat itu Jason ditawari obat-obatan dengan jumlah yang cukup banyak oleh temannya. Temannya yang dinamai Craig ini sedikit memaksa pada Jason, namun Jason tak mau menerimanya. Di sisi lain, seorang bos kontraktor terlihat sedang sibuk mengurus kerjaannya. Ketika akan pergi, John melihat karyawan. Setelah bekerja, John hendak pergi ke acara ulang tahun anaknya. Tapi ketika akan pergi, John melihat karyawannya yang tiba-tiba lembur tanpa izin. Karyawan tersebut bernama Daniel. Lantas John mendatangi Daniel dan membantunya. Daniel saat itu memanfaatkan momennya dengan meminta kenaikan gaji. Namun John belum bisa memberinya sekarang, ucap John. Setelah beberapa waktu, paket Jason akhirnya tiba. Dia awalnya sempat ragu untuk mengambilnya. Tapi karena dia mengambilnya, maka cerita action dimulai dari sini. Ketika dibuka, Jason melihat ada alat pelacak di dalam dus tersebut. Tak lama dari situ, tiba-tiba BNN datang menggerebek rumah Jason. Sontak, Jason langsung berlari keluar rumah lewat jendela. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun karena Jason bukan tukang parkur, akhirnya dia harus diringkus oleh pihak berwajib. Sementara di sisi lain, John yang berada di pesta ulang tahun anaknya ditelepon oleh ibu Jason yang bernama Sylvia. Sekilas info, John adalah ayah dari Jason, tapi Sylvia dan John telah bercerai. Lanjut, John mendatangi Sylvia yang sudah berada di kantor polisi. Lantas John menanyakan apa yang terjadi. Tak lama, mereka masuk ke kantor polisi dan dipanggil oleh seorang petugas polisi. Polisi itu lantas menyebutkan bahwa Jason telah ditahan karena temannya mengirimkan sejumlah permen berbahaya. Karena Jason menerimanya, maka polisi langsung meringkus Jason. Dan dia akan dihukum selama 10 tahun karena ulahnya tersebut. Awalnya John dan Sylvia tak percaya dengan hal itu. Tapi itulah kenyataan. Mendengar perkataan polisi tadi, John lantas merasakan hal yang aneh. Pasalnya, Jason adalah anak baik-baik. Pada malam harinya, sidang Jason pun dilakukan. Benar saja dia dijatuhi hukuman dengan waktu 10 tahun. Melihat hal tersebut, Sylvia pun menjatuhkan air matanya. Scene berlanjut di rumah John yang sekarang ditempati bersama istri barunya. John menjelaskan pada istri jika penangkapan Jason bukanlah penangkapan biasa, karena polisi sedang mengincar kartel besar dan Jason disinyalir masuk ke dalam rantai kartel tersebut. Scene berlanjut di suatu ruangan interogasi. Jason kali ini ditawari hukumannya akan berkurang hanya 2 tahun, dengan syarat harus memberitahu pemakai atau pengedar lainnya. Tapi Jason pun tak tahu apa-apa, dia hanya mengetahui Craig. Lantas petugas kepolisian itu menawarkan lagi satu hal, yaitu Jason harus menjebak seseorang yang tertarik menggunakan narkoboy agar hukumannya menjadi 2 tahun. Tapi lagi-lagi Jason tak mau melakukan hal yang sama seperti yang Craig lakukan pada Jason. Mendengar hal tersebut, John menjadi kesal karena seharusnya Jason mau melakukannya agar bisa bebas dari penjara. Tapi Jason tampaknya tetap tak mau. Cerita berlanjut di mana John kembali bekerja ke kantornya. Sebelum masuk ruangan, dia diperlihatkan 2 buah truk gandeng baru yang telah datang ke perusahaannya itu. Tapi John terlihat terburu-buru di sana. Di ruangan, John menelpon rekan bisnisnya untuk mencari tahu siapa jaksa penuntut utama Jason. Dengan harapan John bisa melobinya agar mengurangi masa hukuman. Tak lama, John pun mendatangi kantor jaksa penuntut utama yang bernama Joanne.
Setelah bertemu di sana, Joanne langsung berkata, John memiliki banyak link sampai Joanne mendapatkan 4 kali telepon dari orang berbeda. Lalu John yang sayang anak itu menyebutkan jika dirinya siap membantu menangkap para pengedar jika itu satu-satunya syarat agar Jason bisa keluar dari penjara. Tapi Joanne bilang, bukan seperti itu cara mainnya. Justru Jason lah yang harus membocorkan siapa pengedar lainnya. Tentu John tak setuju dengan hal tersebut. John pun melanjutkan harinya ke penjara mengunjungi Jason. Saat Jason dan John sedang berbincang, terlihat seorang napi botak tengah melirik-lirik Jason, seperti ada sesuatu yang pria itu cari. Jason juga di sana baru mengatakan perihal perasaannya pada John. Jason sebetulnya ingin tinggal bersama ayahnya lagi, tapi John seakan-akan meninggalkan Jason dan ibunya dalam kondisi yang buruk. Hal itulah yang membuat Jason menangis dan kesal dengan ayahnya itu. Tapi John meluruskan jika sebetulnya John ingin Jason tinggal bersamanya. Ingin hidup bersama layaknya ayah dan anak. John juga berjanji pada Jason bahwa dia akan mengeluarkan Jason dengan segera dari penjara yang mengerikan. Setelah beberapa waktu, John mulai melanjutkan niatnya itu. John mencari di mana dia bisa mendapatkan pengedar lain untuk bertukar kepala dengan Jason. Lalu setelah mendapatkan informasi yang dia cari lewat internet, pada malam hari John lantas mencari para pengedar itu. Ketika mendapatkan satu di antara banyaknya pengedar di suatu daerah yang awalnya berniat untuk meringkus satu bandar, justru dia harus diringkus balik oleh para pengedar yang menodongkan senjata ke arah John. Untungnya polisi segera datang ke sana, lalu John pun berhasil selamat pada malam itu. Pada keesokan harinya John kembali mendatangi Joanne, tapi Joanne di sana sangat menyayangkan aksi John itu. Joanne bilang, jangan sampai kau membahayakan dirimu dan mati karena hal ini, sedangkan Jason belum selamat. Lalu John meneruskan, jika dia adalah pengusaha di bidang kontraktor, John memiliki beberapa karyawan mantan tahanan alias ex-residivis. Dia akan melanjutkan pencarian pengedar lewat karyawannya itu. Lantas Joanne memberitahu bahwa setidaknya John bisa mendapatkan 500 gram kokain. Karena itu syaratnya agar bisa bertukar kepala dengan Jason di penjara. Setelah itu John pun langsung mencari tahu siapa karyawan ex-residivis di kantornya dengan modal CV yang ada. Dan John menemukan satu nama, ternyata dia adalah Daniel. Daniel merupakan seorang mantan tahanan karena kasusnya sebagai pengedar narkoboy. Tak pakai lama, selepas pulang kerja, John langsung mendatangi Daniel yang sedang menuju arah pulang. Lantas John mengajak Daniel untuk pergi nongkrong ngopi sebelum pulang. Daniel pun setuju dengan hal itu. Di tempat ngopi, John meminta Daniel untuk mengenalkan John ke seorang bandar yang dulu tempat Daniel mengambil barangnya. Namun Daniel di sana tak langsung menyetujui John. Bahkan Daniel memilih pergi dari sana. Namun ketika di luar kafe, John memberitahu jika imbalan yang akan Daniel dapatkan yakni sebesar $20.000, mengingat resiko yang akan Daniel hadapi. Tapi Daniel hanya pergi begitu saja meninggalkan John. Selang perjalanan Daniel pulang ke rumah, Daniel melihat anaknya yang masih belia sedang nongkrong dengan salah satu geng narkoboy. Lantas Daniel menyuruh anaknya pergi. Lalu Daniel memberi peringatan kepada salah satu ketua geng untuk tidak mengajak anaknya ke jalan yang salah. Setelah itu juga Daniel memberitahu anaknya agar tak ikut-ikutan nongkrong dengan geng tersebut karena hal itu akan menempatkan anaknya ke dalam masa depan yang suram. Di sisi lain, istri Daniel juga di rumah tampak hendak pergi bekerja di malam hari, mengingat bahwa keluarganya sekarang dalam kondisi yang serba kekurangan. Dan hal itu membuat Daniel kepikiran soal tawaran John. Lanjut, di pagi harinya singkat cerita Daniel menerima tawaran John dan membawa John ke sebuah komplek di mana tempat bandar besar bersembunyi. Setelah sampai di satu rumah, Daniel bilang jika John tunggu saja di mobil hingga nanti disuruh masuk. John pun menunggu di mobil sambil mulai merekam. Daniel yang masuk ke dalam rumah itu bertemu dengan seorang bandar besar bernama Malik. Terlihat di sana sosok Malik yang memiliki banyak bodyguard di rumahnya. Lantas Daniel di sana memberitahu bahwa kedatangannya adalah untuk mengenalkan John kepada Malik. Ternyata Malik hendak mengecek apakah John adalah seorang aparat atau bukan.
Lalu kemudian John mengutarakan bahwa dia memiliki perusahaan kontraktor yang sedang terkena masalah dan akan jatuh bangkrut. Dia bersedia memberikan fasilitas pengantaran barang dengan jumlah besar, terutama itu adalah sebuah narkoboy. Malik tentu saja tak langsung percaya dengan hal itu. Malik meminta agar pengiriman pertama dilakukan oleh John sendiri. Jika berhasil, maka Malik akan melanjutkan kerjasamanya dengan John. Hal itu juga sebagai bukti keseriusan jika John ingin bekerja sama dengan Malik. John pun sepakat dengan hal itu dan untungnya data John dan Daniel aman saat diperiksa oleh anak buah Malik. Di perjalanan pulang, Daniel juga sempat meminta uang yang dijanjikan John. Namun John hanya akan membayar $10.000, sedangkan $10.000-nya lagi akan diberikan setelah pengantaran barang selesai dilakukan. Setelah itu, terlihat Joanne yang ternyata sedang dalam masa kampanye pemilu, tengah memikirkan kenapa ratingnya bisa turun. Tak lama, John pun datang ke ruangannya. Bersama dengan itu, terdapat juga agen Cooper yang bertugas untuk menangkap para bandar narkoboy. John bilang jika dia berhasil menangkap Malik, Jason harus segera dibebaskan dari penjara. Namun Joanne tak setuju. Joanne bilang hanya bisa mengurangi masa hukumannya menjadi 1 tahun penjara. John tentu sedikit tak puas dengan pernyataan Joanne. Setelah itu, di rumah John sedang berpamitan dengan anak dan istrinya karena akan pergi beberapa hari. Itu juga membuat kita mengetahui bahwa pengantaran akan sangat jauh jaraknya. Begitu pula yang dilakukan Daniel dengan istrinya. Selanjutnya agen Cooper sudah mempersiapkan sebuah tempat yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Di sana, Cooper bersama John tengah merencanakan bagaimana penangkapan Malik nantinya. John juga meminta nasihat pada Cooper bagaimana cara menangani para bandar narkoboy itu. Cooper mengatakan jangan bersembunyi dan jadilah dirimu sendiri pada John. Maka mereka akan mempercayaimu. Itulah kebenarannya. Tak lupa, Cooper juga sudah memasang GPS di dalam truk John, sehingga Cooper bisa melacak keberadaan John. Di malam hari tak pakai lama, John dan Daniel langsung bergegas berangkat mengambil barang tersebut. Dalam perjalanan pun John dan Daniel saling bertukar pengalaman dan bercerita tentang masa lalunya Daniel. Diketahui jarak yang akan mereka tempuh sekitar 1.600 km. Setelah melewati jalanan yang panjang, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat pembuangan sampah-sampah besi. Di sana mereka bertemu dengan beberapa orang yang sudah menunggu kedatangan John dan Daniel. Lantas seseorang langsung menanyakan apa yang mereka bawa di sana. Daniel pun menjawab bahwa dia membawa semen. Kemudian mereka membawa beberapa semen masuk ke dalam suatu ruangan. Di waktu yang sama, terlihat seorang bos kartel pemasok Malik itu sedang memperlihatkan John dan Daniel dari jauh. Di dalam ruangan, semen-semen itu dibuka untuk dimasuki paket-paket narkoboy. Setelahnya mereka pun membawa masuk kembali semen-semen itu ke dalam truk. Hal tak diinginkan pun tiba-tiba terjadi ketika mereka sedang mempacking paketan itu. Tiba-tiba Daniel melihat beberapa orang membawa senjata dan terjadilah penyerangan di sana. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan di sana. Namun hal itu tak menjadi penghalang bagi John. Mereka pun berhasil kabur dari sana meskipun sempat menubruk beberapa mobil. Seorang bos kartel yang melihat hal tersebut juga membiarkan mereka pergi dari sana agar paketnya bisa segera dikirim. Di malam hari terlihat si bos kartel yang bernama Juan langsung menelpon Malik, tapi bukan untuk mencurigai Malik. Justru malah tertarik dengan supir truk Malik yakni John. Juan memberitahu Malik jika Juan ingin bertemu dengan John. Malik pun sekarang menjadi percaya kepada John kalau John benar-benar serius dalam mengerjakan misinya ini. Setelah mereka kembali dari perjalanan jauh, tiba-tiba Malik berubah rencana pertemuannya dan juga menyuruh mereka memindahkan barangnya ke mobil John. Tampak di sini Malik adalah orang yang sangat profesional di dunia perbandaran. Hal itu juga membuat John harus menghubungi agen Cooper untuk memberitahu kabar barunya. Namun ternyata aksi John dicurigai oleh Daniel. Tapi untungnya John berhasil mengelabui Daniel dengan berkata kalau dirinya tadi hanya menelpon istrinya di rumah.
Setelah itu mereka pun keluar dengan diikuti oleh Cooper dari belakang. Lalu setelah sampai di titik temu, terlihat dari kejauhan Cooper bersama anak buahnya sudah standby dari kejauhan untuk bersiap menembak Malik dan kacung-kacungnya. Namun setelah transaksi selesai, Malik mengatakan jika ada seseorang yang ingin bertemu dengan John. Sontak hal itu mengubah pikiran Cooper, sehingga tak jadi menembak mati Malik di tempat. John pun jadi terlihat bingung saat Malik tak juga ditembak. Selanjutnya perkataan Malik itu menjadi mengubah semua rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Ini pun membuat John harus terus berdekatan dengan para bandar, bahkan Juan sang kartel narkoboy. Setelah pulang ke rumah, bahkan John tampak merenung dan sedikit cekcok dengan istri barunya karena telah menyembunyikan rahasia kecil dalam keluarga. Sementara keesokan harinya setelah Joanne melakukan kampanye, John dan Cooper bertemu dengan Joanne. Di sanalah John sempat marah kepada mereka berdua. Tapi Cooper bilang bahwa John sekarang harus menangkap Joanne, yang dimana dia adalah pemasok Malik. Mendengar hal tersebut, John menjadi kesal pada Joanne dan Cooper. Joanne yang mendengar hal itu kaget dengan keputusan Cooper tersebut. Sontak sekarang mereka harus bekerja lebih ekstra lagi untuk menangkap Juan. Scene pun berlanjut di kantor John. John yang sedang tiduran sambil pusing, tiba-tiba ditelepon oleh Sylvia. Lalu John pun pergi ke kantor polisi. Daniel yang melihat itu juga langsung mengikuti kemana John pergi. Sesampainya di kantor polisi, Sylvia mengatakan jika Jason sekarang telah diamankan oleh pihak sipir karena diperlakukan secara tak baik oleh para napi. Sang ibu pun menangis di pelukan John. Setelah keluar dari sana, Daniel yang tadi membuntuti langsung bertanya pada John apa yang John lakukan di sini. Bagai nasi sudah menjadi bubur, John pun terpaksa membuka informasi pada Daniel jika anaknya telah ditahan oleh polisi. Sehingga John harus menangkap bandar narkoboy supaya anaknya bisa dikeluarkan dari penjara. Tentu hal tersebut membuat Daniel kesal dan takut. Karena jika mereka ketahuan oleh Malik maupun Juan, hidup mereka akan tamat. Daniel langsung mengancam John bahwa dirinya akan membocorkan rahasia ini kepada Malik. Scene pun berlanjut ketika di rumah. Bukannya malah senang, istri Daniel malah kesal dengan uang gepokan yang diterimanya. Sontak itu pun membuat rumah tangga Daniel menjadi retak. Tapi Daniel berjanji bahwa ini yang terakhir kalinya. Tak lupa Daniel juga menyuruh istri dan anaknya agar pergi ke rumah kerabat, agar keberadaannya tak bisa dicari oleh para gembong narkoboy. Sementara John sekarang mendapat cobaan baru. Malik tiba-tiba masuk ke rumahnya dan membawa John pergi. Sedangkan John menyuruh istrinya untuk membawa anaknya pergi seperti apa yang dilakukan Daniel. Setelah beberapa waktu, ternyata John dibawa ke markas Juan. Tapi kali ini hanya John yang diperbolehkan masuk. Sementara Malik dan anak buahnya harus menunggu di luar. Tak lupa John juga dilakukan pemeriksaan agar terpastikan tidak membawa apapun saat bertemu dengan Juan. Tak lama dari situ John akhirnya bertemu dengan Juan secara empat mata. Saat itu John mendapat tawaran untuk bekerja pada Juan. Dia disuruh mengantarkan lagi sebuah paket yang lebih banyak. Bahkan akan mendapat bayaran yang fantastis senilai $250.000. Itu setara dengan 3,6 miliar rupiah hari ini. Dan juga dia menjanjikan kesejahteraan keluarga John. Apakah John akan menerima tawaran tersebut? Lanjut, ketika perjalanan pulang, Malik memastikan jika John masih tetap bekerja padanya. Setelah sampai di rumah, John langsung menelpon istrinya. Hal itu tampak membuat John hampir meneteskan air mata dengan kondisi yang mulai rumit ini. Di keesokan harinya, John, Joanne, dan Cooper berkumpul untuk membicarakan langkah selanjutnya. John mengatakan kalau Juan atau disebut juga El Topo itu sekarang mulai tertarik dengan John. Bahkan John disuruh untuk mengantarkan barang ke Meksiko. Sontak hal itu membuat Joanne senang karena akan mendapatkan ikan yang besar. Itu pun akan membuat ratingnya naik sebagai capres di tahun 2024.
Berbeda dengan Cooper, dia melihat jika John sudah banyak membahayakan dirinya untuk hal ini. Cooper tak ingin kasus ini dilanjutkan oleh John. Cukup hingga Malik saja, ucap Cooper. Tapi karena Bu Bos ini tetap bersikeras menginginkan Juan ditangkap lewat bantuan John, Cooper pun tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Cooper meninggalkan ruangan, sedangkan Joanne dan John melanjutkan negosiasi. Di mana jika John berhasil membantu menangkap Juan, maka Jason akan segera keluar dari penjara secepatnya. Kemudian di basement, Cooper mendatangi lagi John untuk memberitahu bahwa John harus tetap berhati-hati. Karena aneh rasanya jika orang baru seperti John langsung mereka rekrut. Scene pun berlanjut, di mana John hendak menemui lagi Jason. Ketika pemeriksaan KTP, terlihat ada sesuatu yang aneh pada petugas sipir. Lalu ketika bertemu dengan Jason, terlihat wajahnya sudah berbeda. Wajahnya penuh dengan jahitan bekas luka. Saat itu John mengungkap jika dirinya sekarang belajar banyak dari sikap Jason. Pasalnya Jason tak mau mengambil jalan yang mudah dengan menjebak seseorang sehingga Jason bisa keluar dari penjara. John juga bilang jika Jason mengeluarkan tentang makna integritas dan tak mengkhianati pertemanan. Lanjut, hari-hari panjang John itu ditutup dengan mendatangi kediaman Daniel. Di sana mereka berdua merenung akan semua yang terjadi. John tak lupa berterima kasih pada Daniel karena sudah tidak membocorkan rahasianya kepada Malik. Cerita berlanjut di mana John membeli sebuah shotgun untuk jaga-jaga. Setelah itu John mendapatkan sebuah pesan kemana dia akan mengirimkan paketnya. Jaraknya pun tak begitu jauh, hanya memerlukan sekitar 1,5 jam hingga bisa sampai di TKP. Namun John tak langsung pergi ke tempat pengambilan paket. Dia menukarkan dulu truknya dengan truk lain. Itu membuat agen Cooper kehilangan kontak dengan John. Entah apa maksudnya John sejauh ini, tapi setelah itu dia langsung menelpon Daniel yang sedang mengintai kediaman Malik. Mereka membicarakan soal nomor telepon Juan. Apa yang mereka rencanakan sekarang? Lanjut, John sekarang hendak mengambil uang yang sudah Juan siapkan untuk ditukar dengan narkoboy seharga jutaan dolar. Tapi di sisi lain anak buah Juan ternyata mengetahui jika John mempunyai seorang anak lagi, yakni Jason yang sedang dipenjara. Tentu hal itu segera diketahui oleh Juan. Sementara itu sekarang Daniel mulai bergerak menyerang kediaman Malik dan para kacungnya. Dia membantai semua anak buahnya berserta dengan Malik. Malik pun ditembak di bagian perut oleh Daniel. Lalu Daniel meminta nomor telepon Juan pada Malik dan langsung mengirimkannya kepada John. Tak sampai situ, John melanjutkannya pada Cooper. John memberitahu jika sekarang dia sedang membawa uang El Topo itu di truknya. Sedangkan Cooper sedang mengamankan Jason yang berada di penjara agar dimasukkan ke sel isolasi. Dan John segera memberikan nomor telepon Juan pada Cooper agar dapat dilacak keberadaannya. Sementara itu, John yang ketahuan sebagai informan polisi tiba-tiba diserang oleh para anak buah Juan. Baku tembak pun terjadi di sana, apalagi John hanya sendirian tanpa pengawalan dari Cooper. Sehingga John harus berjuang sendirian untuk mengalahkan seluruh anak buah Juan. Beruntungnya satu persatu anak buahnya bisa John habiskan. Sementara tim Cooper mulai memasuki rumah Juan. Tapi sayang mereka tak mendapatkan apa-apa di sana. Cooper yang dalam perjalanan tiba-tiba menemukan Juan sedang melarikan diri dengan mobilnya. Sontak Cooper menyuruh anak buahnya untuk menyergap Juan di jalanan. Alhamdulillah tak perlu banyak lama Cooper berhasil meringkus Juan di sana. Sementara John masih harus berjuang demi lepas dari kejaran anak buah Juan. Hingga akhirnya truk John harus terguling. Namun untungnya anggota polisi segera menemukan John dan menyelamatkannya. Setelah beberapa waktu, Daniel bisa segera bertemu lagi dengan sanak keluarganya. Sedangkan John meminta janji yang pernah diucapkan Joanne, yakni membebaskan Jason dari penjara. Tak sampai situ, keesokan harinya Daniel dipanggil oleh Cooper dan disuruh menandatangani sebuah berkas. Nampaknya Daniel akan mendapatkan uang senilai $100,000 yang diberikannya dari John. Sementara John dan Sylvia sekarang bisa bertemu dengan Jason kembali dan membawanya pulang ke rumah. Tamat.